Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 2 pengantar basis data DDL atau Data Definition Language. Yang selanjutnya 2.1 identitas. Kompetensi 1. Praktikkan mengetahui dan memahami, memiliki pengetahuan dasar basis data. 2. Praktikkan mengetahui berbagai aplikasi pendukung basis data, meliputi editor dan server MySQL. 3. Praktikkan dapat menjalankan aplikasi server MySQL, mengakses MySQL, klien MySQL, dan memahami tipe data pada MySQL. 4. Praktikkan dapat meng-create database. Topik ada 8. Yang pertama MySQL, kedua instalasi aplikasi, ketiga aplikasi server MySQL, 4. Mengakses MySQL, 5. Klien MySQL, 6. Tipe data MySQL, 7. Database, 8. DDL awal. Untuk selanjutnya, untuk 2.2 ada tes awal. Nah, di sini kalian bisa mengerjakan atau tidak, silahkan untuk untuk menambah wawasan jika ingin mengerjakan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang basis data atau database? Kedua, apakah DBMS atau database management system itu? 3. Berikan contoh 3 DBMS yang Anda ketahui. Selanjutnya, DBMS MySQL atau MyStructured Query Language merupakan salah satu DBMS dari sekian banyak DBMS lain seperti Oracle, MS SQL, PostgreSQL, dan masih banyak lagi. Semuanya mempunyai fungsi dan manfaat yang hampir sama, namun dalam kelebihan dan kekurangan masing-masing. MySQL menggunakan bahasa SQL dan dapat dikatakan sebagai DBMS atau Database Management System. Merupakan salah satu sistem dalam mengakses database dengan menggunakan bahasa MySQL. Selanjutnya, MySQL juga merupakan aplikasi open source. Artinya, memungkinkan untuk semua orang untuk menggunakan dan memodifikasi aplikasi tersebut. Sehingga siapapun bisa mendapatkan aplikasi MySQL secara gratis dan bebas digunakan. Alasan menggunakan MySQL, untuk alasannya ada beberapa. Yang pertama, database MySQL mempunyai performance sangat cepat, dapat dipercaya. Kedua, reliable. Jadi maksudnya tuh bisa diandalkan atau bisa dipercaya. Ketiga, MySQL telah banyak menangani pembuatan software besar. Selanjutnya, bersifat open source atau membebaskan penggunanya. Selanjutnya, mudah digunakan. Selanjutnya, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi multiplatform seperti Linux, Windows, macOS. Server multi-thread atau dapat menangani beberapa permintaan atau request secara bersamaan. Metode enkripsinya bagus. Jadi maksudnya untuk mengkode data hingga keamanan informasi terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Selanjutnya, menggunakan autentikasi user dan password. Maksudnya tuh autentikasi itu proses dalam rangka validasi user pada saat memasuki suatu sistem. Selanjutnya,
Instalasi MySQL. Untuk instalasi MySQL lebih mudah bila Anda sekalian melakukan instalasi MySQL dan phpMyAdmin sekaligus dalam paket AMPPS. XAMPP bisa di-download di https://ampps.com/downloads AMPPS. AMPPS adalah kumpulan perangkat lunak dari Softaculous yang mengaktifkan Apache, MySQL, MongoDB, PHP, Perl, Python, dan penginstalan otomasi Softaculous di desktop. Ini mencakup semua yang Anda butuhkan untuk pembangunan situs web. Oke. Untuk linknya ini ya, jika Anda menggunakan AMPPS, ini untuk linknya ada di sini. Tinggal diklik aja, maka akan muncul AMPPS. Dan di sini tinggal pilih kalian memakai sistem operasi apa, Windows, macOS, atau Linux. Oke. Dan jika kalian menggunakan XAMPP itu sama dengan AMPPS, sama aja. Jadi isinya juga ada Apache, MySQL, PHP seperti itu. Untuk linknya, untuk link XAMPP-nya udah saya share ya di grup kemarin. Bisa di download. Oke. Selanjutnya, aplikasi server MySQL. Di dalam MySQL terdapat sebuah database yang ada sejak awal setelah Anda menginstal MySQL. Nama database tersebut adalah MySQL. Pada database tersebut tersimpan nama-nama pengguna yang dapat mengakses MySQL secara lengkap dengan opsi otoritas yang dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Secara default, user dengan nama root adalah pengguna yang menguasai secara utuh dan dapat membuat user lainnya, termasuk membatasi user-user lain. Untuk dapat menggunakan MySQL, Anda harus memasukkan user dan password yang sama dengan apa yang dideklarasikan dalam database MySQL. Jadi jangan lupa untuk user dan passwordnya untuk masuk ke database-nya. Oke. Selanjutnya, dalam penerapan sistem sebenarnya, MySQL Server dan MySQL Client biasanya dijalankan pada komputer yang berbeda. Komputer server berada pada sebuah ruangan tersendiri dan terhubung melalui jaringan dan beberapa komputer klien. Namun kali ini kita akan menjalankan keduanya di dalam sebuah komputer saja. Jadi maksudnya tuh dijalankan dalam satu komputer seperti itu. Namun kali ini kita akan menjalankan keduanya di dalam sebuah komputer saja. Untuk MySQL Server, kita telah menjalankan baik sebagai service dari control panel AMPPS atau manual dengan MySQLDX. Oke. Untuk tampilan AMPPS-nya seperti ini ya, jika kalian menggunakan AMPPS. Oke. Dengan MySQL Server yang telah berjalan, kita akan mengakses menggunakan MySQL Client dari command prompt Windows atau CMD menggunakan aplikasi MySQL.x dari folder bin MySQL. Oke. Untuk tampilan AMPPS ya seperti ini ya jika kalian yang menggunakan AMPPS. Dan jika kalian ingin menggunakan XAMPP, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk
tampilan untuk XAMPP-nya. Seperti itu. Oke, next. Mengakses MySQL. Untuk mengakses MySQL dengan mode teks dari konsol atau command prompt di Microsoft Windows dapat dilakukan dengan cara pertama, buka command prompt atau CMD dan berikan perintah jika MySQL terinstall di direktori C. Oke, selanjutnya login. Berikan perintah jika MySQL terinstall sesuai direktorinya. Oke, ini untuk contoh yang AMPPS-nya. Jika kalian menyimpannya di C, berarti ketik cdc (2) untuk masuk ke direktori C. Selanjutnya cd program files /mpps MySQL bin untuk masuk ke direktorinya. Login, ketikkan MySQL -u root -h localhost root -p atau MySQL -u root -p. Oke. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk yang AMPPS maka akan muncul seperti ini. Lalu enter, akan muncul perintah enter password, username root, password MySQL. Cek password di bagian setting AMPPS. Jadi untuk yang menggunakan AMPPS, kita bisa memasukkan username root dan passwordnya MySQL. Untuk password ini bisa kalian cek di settingnya AMPPS. Oke. Next, keterangan strip u sama dengan root. Opsi ini menunjukkan nama user yang digunakan. Strip h untuk localhost. Opsi ini menunjukkan nama host atau IP localhost 127.0.0.1. Strip p ini untuk opsi ini menunjukkan password yang digunakan. Jika opsi ini digunakan, jika tidak menggunakan password, maka opsi ini tidak perlu dicantumkan. Opsi ini juga dapat digunakan untuk mendeklarasikan nama database yang digunakan. Oke. Next, keluar dari MySQL itu /key dan langsung akan muncul tulisan by, yaitu keluar. File database. File database, tabel dalam MySQL dengan menggunakan XAMPP disimpan di direktori. Untuk Linux, database MySQL-nya di /opt lam var MySQL, PHP-nya opt lam pp htdocs. Dan untuk OS Windows, database-nya di C XAMPP MySQL data dan PHP-nya di C XAMPP htdocs. Oke. Seperti itu. Oke. Saya tunjukkan untuk yang menggunakan XAMPP. Oke. Sekarang masuk ke CMD, tekan Windows R, tulis CMD. Oke, atau enter. Atau kalian juga bisa langsung ke Windows-nya ini, terus cari CMD. Nah, ini tinggal ditekan saja CMD atau command prompt. Dan untuk di Linux, kalian bisa menggunakan terminal. Oke, langsung saja. Kita akan login ke XAMPP. Oke. Yang pertama, ketik cd
ya. CDC itu tempat kita menaruh exam pp-nya. Oke, saya exam pp 1. Kenapa saya pakai exam pp 1? Karena ini nama exam pp folder saya. Oke, saya mysql bin. Oke, tekan enter. Selanjutnya ketik mysql /u root p. Oke, setelah itu enter. Dan di sini bisa dilihat ya, untuk enter password dikosongkan aja, tidak apa-apa, langsung tekan enter. Nah, kita sudah masuk ke kita udah login ke mysql-nya. Oke, untuk tampilan yang exam pp seperti ini ya, bisa dilihat. Dan untuk yang pakai AMPPS seperti ini. Oke. Oke, next. Dan jika ingin keluar, tinggal mengetik /key. Maka setelah itu enter. Dan muncul tulisan bye, yaitu keluar dari mysql-nya. Oke, untuk ini kita sudah keluar dari mysql-nya. Bye. Oke, next. Oke, klaim mysql.x merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan server MySQL atau sering juga disebut sebagai klien MySQL. Klien MySQL biasanya diletakkan di direktori untuk Linux menggunakan LAMPP exampp versi Linux, yaitu di dnd regionis $opt lampp bin mysql. Untuk Microsoft Windows menggunakan exampp c.2 exampp /mysql bin mysql.x atau mysql. Perintah-perintah yang dituliskan dengan command line atau cmd pada program MySQL harus diakhiri dengan titik koma. Jangan lupa ya, apapun itu, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Jangan sampai lupa. Oke. Setelah itu, untuk ini ya tampilannya. Oke. Selanjutnya, tipe data MySQL. Beberapa tipe data yang disediakan oleh MySQL antara lain int atau angka dengan range min 214 sekian sampai 214 sekian. Float untuk angka desimal atau pecahan. Date untuk tanggal. Format YYYY MMDD. Oke. Selanjutnya untuk tipe data date time, yaitu tanggal dan waktu dengan format YYYY MMDD HH MMSS. Oke. Selanjutnya char untuk string. Jadi char itu untuk jumlah karakter tetap, range 1 sampai 255 char. Oke, untuk varchar keterangannya string untuk yang berbeda-beda ukuran dengan range 1 sampai 255 char. Oke. Setelah itu blob
dengan string, dengan ring sekian, dan long blob string dengan ring sekian. Oke. Blob itu tipe data versi binary dari teks dalam bit. Oke. Next, data relasional. Database relasional atau kita sebut database merupakan kumpulan dari tabel-tabel, sedangkan tabel merupakan kumpulan dari beberapa file atau baris atau kolom. Untuk membuat suatu tabel, maka seorang user harus membuat database terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan database yang dibuat tersebut. Oke. Selanjutnya, Data Definition Language DDL. Oke. Berikut ini adalah beberapa perintah DDL untuk membuat database. Yang pertama, membuat database. Untuk membuat database dalam server MySQL, kita bisa memasukkan perintah create database nama databasenya. Misal contoh MySQL, kita ingin memasukkan sebuah database baru dengan nama praktikum. Maka kita tinggal mengetikkan perintah create database praktikum. Oke, selanjutnya melihat seluruh database. Untuk melihat seluruh database yang telah dibuat, kita bisa memberi perintah show database seperti ini. Oke, maka akan menampilkan database seluruhnya. Oke, next, mengakses database. Untuk mengakses database yang telah dibuat, perintah ini diperlukan saat kita akan menggunakan database tersebut. Perintahnya yaitu use dan nama database yang kita buat. Misal, kita telah membuat database praktikum, maka kita tinggal memberi perintah use praktikum. Oke, selanjutnya menghapus database. Untuk menghapus database yang telah dibuat, kita bisa memberikan perintah drop database, nama database-nya yang akan dihapus. Contoh, kita akan menghapus database praktikum, maka kita tinggal memberi perintah drop database dan nama yang database yang ingin dihapus, yaitu praktikum. Seperti itu. Oke. Saya beri contoh. Oke, kita login dulu ke database-nya. SQL password. Oke. Kita ingin membuat sebuah database, maka kita tinggal memberi perintah yaitu create database dan nama database yang ingin kita buat. Kita ingin membuat database dengan nama praktikum, jadi kita tinggal menuliskan praktikum. Oke, jadi perintah yang kita buat yaitu create database praktikum, dan jangan lupa untuk titik koma. Oke, setelah itu enter. Oke, kalau seperti ini, maka database dengan nama praktikum telah kita buat. Oke, selanjutnya melihat seluruh database. Oke, jika kita sudah membuat database-nya, kita ingin melihat database apa aja sih yang telah kita buat, atau kita ingin membuat database yang
telah kita buat tadi. Maka kita tinggal mengetikkan perintah yaitu show database. Dan jangan lupa titik koma. Oke. Setelah itu enter. Oke, bisa dilihat di sini ya. Kita jika kita ingin melihat seluruh database yang telah kita buat, kita tinggal memberi perintah yaitu show database. Maka kita bisa melihat seluruh database yang telah kita buat. Dan bisa dilihat database praktikum juga terdapat di sini, yaitu database yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya bagaimana jika kita ingin mengakses database tersebut, database yang telah kita buat, atau kita ingin mengakses database yang pernah kita buat dahulu gitu. Tinggal beri perintah saja yaitu use nama databasenya. Kita ingin mengakses database dengan nama praktikum. Jadi kita tinggal memberi perintah yaitu use praktikum. Oke, jangan lupa titik koma karena itu penting. Titik koma, enter. Oke, kalau sudah seperti ini database change, berarti kita sudah mengakses database tersebut. Oke, seperti itu. Oke, terus bagaimana kalau kita ingin menghapus database tersebut? Oke, jika kita ingin menghapus database tersebut, kita tinggal memberi perintah yaitu drop database dan nama database yang akan kita hapus. Jadi kita ketik drop database dan nama database yang ingin kita hapus yaitu praktikum. Kita tinggal ketik praktikum. Oke, titik koma jangan lupa, tinggal enter. Oke, kalau sudah seperti ini, maka database sudah kita hapus. Dan jika kalian masih agak ragu ini databasenya sudah terhapus atau belum, maka kita bisa melihat database punya kita untuk memastikan database tersebut sudah terhapus atau belum. Yaitu ketik aja show database titik koma, jangan lupa, lalu enter. Nah, bisa dilihat ya di sini di kotak ini untuk basis database dengan nama praktikum sudah tidak ada, yaitu tandanya sudah terhapus dari database tersebut. Oke, seperti itu. Oke. Next, tes akhir. Ini tugas kalian ya. Tugas kalian yaitu di tes akhir ini dikerjakan. Yang pertama, apakah instalasi MySQL Anda berhasil? Cobalah login ke MySQL pada komputer Anda. Yang kedua, buatlah sebuah database dengan nama praknim. 3. Operasikan perintah SQL untuk yang pertama membuat database, kedua melihat seluruh database pada MySQL, 3. mengakses database atau menggunakan database, keempat menghapus database. Oke, selanjutnya pilih tema dalam perancangan database ditentukan oleh asisten. Kelima, buatlah laporan praktikum dengan ketentuan sebagai berikut. Nama file laporan prakdb bab 1 strip name.odt. Selanjutnya
isi file laporan. Yang pertama, short SQL, kedua, screenshot CMD, ketiga, tema yang ditentukan. Selanjutnya, simpan di direktori prakdb nim yang telah dibuat tadi. Oke, seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat di grup atau bisa langsung tanyakan ke saya atau Mbak Santa. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.